Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Anggraini, NPM 1857201057, semester 7, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Informasi Perbankan. Yaitu saya akan mempresentasikan materi perhitungan dana simpanan perbankan. Tabungan adalah tempat menabungkan uang, celengan, uang tabungan, uang simpanan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tabungan adalah simpanan uang perorangan atau suatu badan usaha pada bank dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan pihak bank. Keuntungan menggunakan tabungan, yaitu setoran awal cukup rendah dan terjangkau. Yang kedua, transaksi lebih mudah dan bisa di mana saja. Yang keempat, dapat diambil kapan saja. Kekurangan menggunakan tabungan, yang pertama, suku bunga pada kebanyakan produk yang satu ini hanya berkisar di angka 1 hingga 2% saja. Tentu tidak mampu mengalahkan persentase inflasi setiap tahun. Yang kedua, terdapat sejumlah biaya administrasi yang mesti ditanggung juga. Jenis-jenis tabungan: tabungan konvensional, tabungan anak, tabungan berjangka, tabungan haji. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan buku. Giro merupakan salah satu produk yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Nasabah yang menggunakan giro disebut kiran. Kiran dapat menarik uang yang disimpannya setiap saat dengan cara menggunakan cek, biljet giro, atau dipindah 6 bukuan. Hal ini berbeda dengan tabungan biasa yang pencairannya bisa dilakukan dengan kartu ATM. Rekening giro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing. Yang membedakan rekening giro dengan tabungan adalah penarikan uang hanya bisa dilakukan menggunakan warkat cek atau biljet giro pada jam operasional bank. Keuntungan menjadi nasabah rekening giro antara lain: Pertama, tidak bisa dicairkan secara instan di mesin ATM, melainkan harus melalui prosedur penunjukan kepada pihak tertentu melalui surat tertulis. Tanpa biljet, transaksi tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Dana nasabah pun lebih aman. Yang kedua, tidak ada batasan nominal dalam bertransaksi sehingga menjadikannya lebih praktis bagi transaksi bisnis yang bernilai ratusan juta. Yang ketiga, transaksi bisa dilakukan kapan saja tanpa memandang jam kerja bank. Proses transaksi bisa dibatalkan kapan saja sesuai permintaan dari nasabah. Yang kelima, ada laporan pendetail melalui rekening koran setiap bulan sehingga nasabah selalu mendapat kejelasan dan transparansi menyangkut uangnya di rekening giro. Kekurangan menjadi nasabah rekening giro antara lain: yang pertama, bagi penerima giro biasanya penjual tidak bisa langsung menerima hasil penjualan mereka. Pencairan dana milik mereka harus menunggu tanggal efektif giro. Giro memiliki tanggal waktu pencairan, jadi penerima giro harus selalu rajin mengecek tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, karena transaksi
harus menggunakan cek atau biliet giro, kemungkinan penipuan dalam bentuk cek atau giro kosong mungkin terjadi. Yang keempat, giro tidak dapat dibatalkan dalam arti jika biliet sudah dikeluarkan untuk pihak tertentu, maka biliet tidak dapat dibatalkan. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Tindakan menyimpan uang di bank, kredit yang diberikan bank kepada seseorang, hak atas saldo uang di bank mereka yang telah menyimpannya di bank. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Kelebihan deposito antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki risiko yang rendah karena biasanya deposito menawarkan bunga yang tetap untuk jangka waktu tetap. Selain itu, umumnya produk deposito juga telah mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan. Yang kedua, suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menabung biasa. Yang ketiga, kemudahan dalam akses bunga. Beberapa bank di Indonesia memberikan kemudahan kepada deposan untuk bisa mengambil 10 bunganya atau mentransfer bunganya ke rekening yang diinginkan oleh deposan. Yang keempat, mengontrol pengeluaran yang impulsif, apalagi bagi orang-orang yang boros, sebab deposan tidak bisa mengambil dana deposito sewaktu-waktu karena akan dikenakan denda atau penalti. Kekurangan deposito antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sanksi dalam deposito bisa menjadi kerugian juga bagi deposan, sebab dana deposito yang diambil sebelum jangka waktu pengambilan tidak hanya menyebabkan penalti, tapi juga mengakibatkan hilangnya bunga dari deposito tersebut. Yang kedua, keuntungan deposito kecil jika dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Belum lagi jika dihitung dengan pajak yang dibebankan kepada deposan. Yang ketiga, tidak fleksibel dalam hal untuk menambah setoran deposito, sebagaimana kita tahu bahwa setoran deposito hanya bisa diberikan sekali di awal pembukaan. Yang keempat, tidak mendapatkan keuntungan ketika bunga bank tinggi karena bunga deposito bersifat tetap. Jenis-jenis deposito, yang pertama deposito berjangka, yang kedua deposito on call, yang ketiga sertifikat deposito. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.